Bukan saya yang murung, bangsa ini yang murung harusnya. Karena melihat kondisi faktual hari ini, mau dari pendekatan apapun, ya buruk. Jadi murungnya ini buat kita semua, ya tentunya yang waras. Kalau yang nggak waras, ya nggak murung. Ini maksudnya burung nih Pilkada Jakarta nih. Apa yang menarik dari pernyataan itu? Nggak ada. Nggak ada yang menarik. Nggak ada yang menarik. Nggak ada gregetnya kan. Jakarta menyala tuh apa gitu. Lalu Jakarta baru, Jakarta maju. Jakarta baru, Jakarta maju. Apa yang baru? Kalau Jakarta menyala, bukannya keren tuh bos. Nyala loh bos. Tren-tren di medsos aja. Menyala abangku. Kalau nggak salah Wasekjen DPW PKS anggota DPRD, saya lupa namanya itu. Bahwa golput atau mencoblos tiga-tiganya itu merusak demokrasi. Daripada merusak demokrasi, lebih baiknya fokus saja kepada perbaikan RUU Pilkada. Lah kan ini jadi terbalik. Ini kan cuma reaksi bukan aksi. Yang merusak demokrasi siapa gitu. Akar masalahnya di mana? Akar masalahnya di mana gitu loh. Kok mau menyalahkan warga sih yang bereaksi terhadap hak pilihnya yang dibegal? Kita kadang-kadang gini, ingin terlihat benar dengan cara apapun. Maka kalau supaya terlihat benar, ya kebohongan pun gak masalah gitu supaya terlihat benar. Apa ini yang menjadi penyebab sumpah mubahala muncul? Habib Rizik beberapa hari lalu membuat pernyataan kan, sebaiknya yang dipersoalkan tuh yang menyandera. Yang tersandera siapa? PKS kan gak tersandera. Ya ini kan pernyataan Habib Rizik. Ya makanya gitu loh. Habib Kadang-kadang salah menempatkan juga gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus menerus meninggikan kewarasan. Hari ini kita serius bener mau bahas soal kewarasan. Karena saya bersama guys yang lagi bertubi-tubi murung menghadapi situasi Jakarta yang lagi pengap, sumpek. Dan seolah-olah tak ada oksigen yang bagus kali. Betul gitu gak sih guys? Pertama assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Semoga untukkan doa ya buat kita semua. Yang kedua, bukan saya yang murung, bangsa ini yang murung harusnya. Karena melihat kondisi faktual hari ini, mau dari pendekatan apapun, ya buruk gitu loh. Jadi murungnya ini buat kita semua, ya tentunya yang waras. Kalau yang nggak waras ya nggak murung. Ini maksudnya burung nih Pilkada Jakarta nih. Banyak hal nggak hanya ke Jakarta ya, karena kan kalau lihat kemarin-kemarin itu kan bagaimana mungkin saya bisa mengatakan istilah saya tyranny competition ya. Jadi kompetisi yang dilakukan dengan cara tiran gitu loh. Jadi bagaimana kompetisinya ada, tapi pemenangnya sudah ditentukan. Sudah ditentukan lebih dulu. Itu kan bagaimana sesungguhnya tiran, tetapi bagaimana dibungkus dengan cara demokrasi kan gitu. Jadi tyranny competitions ini dulu pakai bahasa demokrasi sesat. Ya kayak gitu ya, banyak seperti gitu. itu. Jadi nggak beda dengan zaman Orba sebenarnya. Oke. Teman-teman, kita akan bahas soal pilkada, tapi bukan hanya pilkada. Keseruannya ada di situ. Para calon mengatakan sekarang dengan jargonnya masing-masing. Iya. Rano Karno dan Pramono menggunakan jargon Jakarta menyala. Jakarta menyala. Sementara Ridwan Kamil dan pasangannya menggunakan jargon Jakarta baru, Jakarta maju. Kalau nggak salah gitu ya. Jakarta baru, Jakarta maju. Sementara pasangan calon gubernur dari Independen Dharma Pangrekun mengatakan Jakartaku aman. Apa yang menarik dari pernyataan itu? Nggak ada. Nggak ada yang menarik. Nggak ada yang menarik. Nggak ada gregetnya kan. Jakarta menyala tuh apa gitu. Jakarta menyala. Lalu Jakarta baru, Jakarta maju. Jakarta baru, Jakarta maju. Apa yang baru? Ujungnya katanya ingin membahagiakan warganya. Ya apa gitu loh, nilai konkretnya apa dari kalimat itu? Kan kalau mohon maaf ya dari kalau hal-hal kayak gitu yang bagus tuh di Anies itu kenapa? Anies itu punya relevansi dan itu juga bukan hanya Anies yang buat kan, selalu dari diskusi gitu loh, bukan ide perorangan.
maju kotanya bahagia warganya. Itu kan ada kaitan dengan realitas gitu, kayak kebahagiaan warga, kemajuan kota. Nanti bisa diukur tahapan-tahapannya. Jakarta menyala gimana kita ngukurnya? Karena hanya orang-orang yang punya nyali yang bisa menyala. Iya dong, guys. Ya, jargon-jargon kampanye gitu udah biasa ya, dan seringkali ya sekedar untuk jargon. Tapi apakah itu punya relevansi dengan keadaan yang ada? Seringkali nggak ada itu, nggak ada relevansinya. Tapi biarkan saja, itu hak-hak mereka untuk bikin-bikin semacam itu. Jakarta baru, Jakarta maju bukannya keren tuh? Yang baru apa? Yang mau dibarukan tuh apa gitu loh. Terus yang mau dimajukan dari sisi apa? Maksud saya gini. Sebuah tagline itu akan menggambarkan apa yang akan dilakukan dan apa yang pernah dilakukan sebelumnya oleh dia. Nah, kalau dikatakan Jakarta baru, apa yang baru dari Jakarta? Kalau pernyataannya Ridwan Kamil, dia menyatakan Jakarta nantinya harus dipenuhi dengan karya-karya yang imajinatif dan menghasilkan inovasi demi memajukan masyarakat. Yang inovatif, ya benar. Inovatif, memenuhi masyarakat, ya benar. Yang kayak gitu. Dan itu sudah dilakukan selama 5 tahun kemarin oleh Anies, juga oleh Ahok. Problemnya adalah kan begini, setiap orang bicara itu kita sekarang menjadi terbiasa melihat rekam jejaknya. Nah, selama 5 tahun di Jawa Barat ngapain? Kan yang menarik itu kan jadi memperbandingkan. Kenapa saya tertarik memperbandingkan? Karena ada ucapannya Fahri Hamzah, si hasut itu. Dia katakan bahwa kan Ridwan Kamil adalah orang yang pas, orang yang hebat, orang yang lebih. Ya tinggal dibandingkan saja selama Ridwan Kamil 5 tahun di Jabar dan Anies 5 tahun di Jakarta. Perbandingannya seperti apa? Kan begitu. Tapi is okay lah, yang namanya orang lagi campaign ya. Mau bohong apapun silakan aja. Tapi tidak bisa melepaskan diri bahwa dia adalah bagian dari operasi jahat. Buat saya yang penting itu. Kalau di medsos-medsos disebutin sih karyanya Ridwan Kamil itu salah satunya adalah membuat 10 mahakarya arsitektur. Dan ada salah satu masjidnya itu sekarang malah terpuruk gitu. Masjid mana itu kalau nggak salah Al-Jabar atau apa? Semakin banyak kita bicarakan, akhirnya kita membicarakan tentang banyak nilai minusnya dari dia gitu. Sebaiknya akhirnya kita bicara ini terus jadi seolah-olah jadi pendukungnya Pramono Anung. Iya, begitu juga ya. Akhirnya orang melihatnya semacam itu. Tapi bahwa yang faktual gini lah, dia adalah bagian dari gerbong operasi jahat. Ridwan Kamil. Itu nggak bisa kita pungkiri. 12 partai itu mendeklarasikan dia yang tadinya diharapkan tidak ada calon lain kecuali kota kosong atau calon independen. Kan PDIP tadinya nggak bisa maju. Dideklarasikan tanggal 19. Itu operasi jahat karena dengan demikian membegal aspirasi masyarakat Jakarta. Oke, kalau Jakarta menyala bukannya keren tuh bos? Nyala loh bos. Tren-tren di medsos aja. Menyala abangku. Itu gaya-gayaan medsos itu. Tapi kalau jauh banget gregetnya dengan Jakarta kota kolaborasi. Jauh banget itu, jauh. Makna simboliknya gitu ya. Makna simboliknya udah jauh. Ada banyak nilai di situ. Kalau Jakartaku aman penting dong tuh, apalagi untuk perempuan. Ya gimana ya menyatakan Jakartaku aman gitu. Apa dengan aman itu? Emang kita punya masalah apa dengan persoalan di Jakarta ini? Berarti kan menunjukkan tingkat ketidakamanan di Jakarta kan tinggi. Sementara Jakarta di masa Anies mendapat kota paling harmonis. Bukan sekedar aman, harmonis malah. Iya.
Jadi apa yang mau di... Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk pada satu isu lain yang juga sangat menarik. Apa itu? Salam 3 jari. Bukan salam 3 jari ya. Kita mau diskusi ini. Ada berkembang sekarang satu gagasan tusuk. Coblos 3-3-nya. Oh 13-3-3. Gerakan Bukan coblos salam 3 jari, toblot 3-3-nya. Gerakan coblos 3-3-nya. Itu gimana tuh? Itu ide itu bagi sebagian orang itu menjadi satu alternatif ya. Bagi sebagian orang. Jadi itu kan reaksi dari perilaku elit partai politik terhadap mereka dalam menentukan calon gubernur di Jakarta juga di banyak daerah. Jadi karena ada perilaku sedemikian maka menimbulkan reaksi. Oke. Kan kalau secara logis calon di daerah manapun adalah tokoh yang memang diharapkan oleh masyarakat setempat untuk dimajukan oleh partai. Karena ada aspirasinya. Kalau istilah ininya public call gitu kan. Lalu kan sama ini udah berapa kali diamati nama-nama seperti Anies, Ahok itu kan selalu muncul. Lalu bahkan kalau Anies itu sudah sampai pada tahap deklarasi dari 3 partai, 4 malah, walaupun 1 bukan deklarasi ya, mengirimkan surat aja PDIP itu. Lalu tiba-tiba dibegal. Nah, pembegalan terhadap aspirasi warga Jakarta ini dalam konteks ini adalah pendukung Anies lah yang membangkitkan reaksi untuk membalas atas perilaku elit politik yang tiran. Makanya saya katakan tiran kompetisi. Perilaku elit politik yang tiran, maka warga merasa, ini bukan saya mengajak, saya lagi membaca ini. Kita lagi analisis lah. Menganalisis. Merasa bahwa kalau seperti ini caranya ya kami melawan. Cara perlawanan mereka adalah perlawanan warga dengan mencoblos 3-3-nya. Dan ini sebenarnya beda dengan kotak kosong, tapi sama karena ini adalah sebuah perlawanan gitu. Sebuah perlawanan yang ingin menunjukkan bahwa warga Jakarta berdaulat. Warga Jakarta berdaulat. Dan ini juga aneh. Kontra narasinya. Kontra narasinya itu dilakukan oleh, kalau nggak salah, Wasekjen DPW PKS, anggota DPRD, saya lupa namanya itu. Bahwa golput atau mencoblos 3-3-nya itu merusak demokrasi. Daripada merusak demokrasi, lebih baiknya fokus saja kepada perbaikan RUU Pilkada. Lah kan ini jadi terbalik. Ini kan cuma reaksi bukan aksi. Yang merusak demokrasi siapa gitu loh. Oh, oke. Akar masalahnya di mana? Akar masalahnya di mana gitu loh. Kok mau menyalahkan warga sih yang bereaksi terhadap hak pilih yang dibegal? Kan hak pilih warga nih, aspirasinya yang dibegal. Lalu kok katanya warga jadi yang melakukan keinginan untuk coblos 3-3-nya menjadi merusak demokrasi. Logikanya di mana? Oke. Kan kalau secara kita berpikir logis ya, ini partai. Dia kan sebagai artikulator daripada aspirasi warga. Udah ada nih calon-calon yang diinginkan warga, bahkan warga udah keliling. Tiba-tiba karena ada ancaman atau ada iming-iming dibatalkan. Lalu warga bereaksi, ya sudah kalau tidak sesuai dengan aspirasi kami terutama yang pendukung Anies, kami akan memilih 3-3-nya. Lalu dikatakan ini merusak demokrasi. Satu. Yang kedua, ketika MK di hari tanggal 20 kalau saya nggak salah, hari Selasa, membuka ruang agar partai-partai itu bisa mencalonkan sendiri dengan menurunkan threshold menjadi 7,5%. Lalu mereka bikin rapat rapat balik RUU Pilkada. Partainya yang ngomong tadi itu ikut di dalam rancangan undang perubahan Pilkada. Ikut terlibat di situ.
untuk menolak keputusan MK. Jadi yang merusak demokrasi Siapa? siapa gitu loh. Masa bela diri menyalahkan ke orang lain sementara dia terlibat di dalam sana. Di dalam rapat balik itu yang menolak RUU Pilkada. Kita kadang-kadang gini, ingin terlihat benar dengan cara apapun. Maka kalau supaya terlihat benar ya kebohongan pun ya nggak masalah gitu supaya terlihat benar. Apa ini yang menjadi penyebab sumpah mubahala muncul? Padahal satu diskusi di gue tuh malah gitu kan. Saya tuh mubahala loh. Iya, saya tuh tidak marah-marah. Di TV itu saya nggak sama sekali sih nggak marah-marah. Cuma saya bosan beradu argumentasi. Karena kan gini, Anies itu mewanti-wanti, meminta kita semua jangan bersilang sengketa di publik dengan Nasdem, PKB, termasuk PKS. Kita turuti maunya Anies itu. Kita diam. Setiap ada undangan di TV, saya menolak untuk hadir dengan alasan macam-macam. Agar saya tidak berhadapan dengan teman-teman dari partai, terutama dari PKS. Tuh kan? Kita hindari tuh. Kita hindari. Tetapi cara mereka exit dari Anies itu mengambil kalimat-kalimat tendensius yang menyalahkan Anies. Tidak melewati deadline. Lalu tidak mampu menambah 4 partai, persyaratan-persyaratan yang diberikan. Saya tanya dong kepada Anies, ini benar tidak? Anies sekarang kan tidak ada hal macam itu. Saya tanya ulang di kesempatan lain, enggak ada. Bahwa dia kerja untuk menambah tambahan partai lain, iya. Dan itu pun sudah dilakukan bahkan oleh PKS sendiri terhadap Nasdem. Nasdem itu udah setuju, nggak ada masalah Anies Sohibul Iman. Ini udah gak ada problem sebenarnya. Problemnya itu ada pada kekuasaan yang tidak menghendaki Anies. Jadi karena kekuasaan tidak menghendaki Anies, caranya gimana? Harusnya kan Anies yang ditekan, dikasihkan sprindik supaya dia mundur. Tapi kan ini orang tidak punya kasus. Karena tidak bisa. Pernah dicoba lewat Formula E pada saat Pilpres. Tapi kan gagal karena memang kasusnya nggak ada diadakan. Malah yang kena ketua KPK-nya Firly, yang masuk mobil ngumpat apa segala macam gitu kan. Kalau Anies kan jenderal aja ke KPK, bahkan keluarnya berhadapan dengan wartawan. Karena Aniesnya tidak bisa dicari kasusnya, maka dikelilinglah ke partai-partai lain. Kira ngerti apa yang dihadapi Nasdem. Dan Bang Surya itu jenderal. Kami tak sanggup lagi. Ini jauh lebih besar dibanding Pilpres. Karena begitu kita dengan Bang Surya itu nggak problem dengan Nasdem ya. Kita ngerti apa yang mereka hadapin. Begitu juga dengan PKB soal STNK-nya, soal kasus-kasus lain. Kita juga paham. Nah PKS juga kita ngerti bahwa PKS juga ngerti bahwa ini ada partai yang bukan karena Anies tidak mampu menambah nih. Ada persoalan nih dengan kekuasaan. Tetapi kan mereka tidak tersandera. Tapi pengen exit kan. Karena kan ada pidato tuh dari Presiden PKS. Pak Dasko jangan PKB aja dong sama Nasdem. Kami juga diajak-ajak dong. Kan ada pernyataan dari Presiden PKS. Secara terbuka ya. Ingin masuk dalam kekuasaan. Oke. Nah, akankah lebih bijaknya kalau mereka mengatakan aja dengan baik-baik, Pak Anies kami mundur karena situasinya seperti ini. Tidak tanpa harus membuat narasi-narasi tidak sesuai deadline. Nah, saya awal dari diam lama-lama kan ramai nih. Kan ada saling berbalas di medsos. Yang ramai dan marah itu selayaknya dikelola sebagai konstituen. Selayaknya dengan komunikasi yang baik. Bukan dinegasikan, bukan malah diberikan kalimat dan
Kalau seperti itu kan orang makin marah. Saya kasih contoh yang paling mudah deh. Analoginya itu agak jauh, tapi ini adalah analogi. Anies itu pernah dimarahin sama konstituennya. Ketika Anies membuat kebijakan tentang zonasi. Pak Anies, kami pendukung Bapak. Untuk sekolah tuh kalau nggak salah. Untuk sekolah. Zonasi, macam-macam marah. Anies katakan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak mendukung saya secara pribadi atau mendukung gagasan saya. Gagasan saya adalah kesetaraan dan keadilan. Sekolah-sekolah ini harus memberikan kesempatan kepada semua warga. Bukan hanya kepada orang yang punya kapasitas, punya kemampuan. Macam-macam lah. Tapi Anies mengelolanya sebagaimana dia mengelola orang-orang yang marah tapi dengan cara yang baik. Tidak membuat narasi yang membalas. Kan juga di media sosial juga habis Anies. Ini enggak. Dibuatlah narasi Anies tidak berhasil menambah, melewati deadline segala macam. Nah saya lama-lama kesal. Tapi sama Anies tidak boleh bicara di publik. Saya teleponlah petinggi PKS. Sekjennya. Saya ajak ngobrol. Bang Abu ya. Nah, lalu dia agak marah. Ya saya ajak mubahalah. Ya, kalau jadi gitu, awalnya mubahalah sama Bang Abu tuh. Iya. Gini aja, kalau Anda merasa yakin benar, ya kita mubahalah aja. Mau di DPP PKS juga saya mau datang. Oke. Karena kan dia kan nggak mungkin lah saya mengajak mubahalah kepada Nasdem atau partai seperti Golkar. Kalau PKS kan nih bicaranya partai moral. Lalu ada jubir yang lain yang suka tampil di TV ngomong gitu juga sama. Saya telepon. Saya ajakin juga. Udah, lebih baik begitu. Jadi biar orang melihat, lalu orang mengaminkan, kan konsekuensinya dua pihak. Kalau saya yang berbohong, kenapa dikatakan bahwa kok lu yakin? Lah, saya nanya ulang-ulang sudah kepada Anies. Dan saya yakin karena saya bertanya berulang-ulang. Tidak hanya karena Anies, kata Anies. Tapi dia menerangkan prosesnya. Dan saya sudah mengikuti apa yang diinginkan Anies. Jangan silang sengketa di publik. Iya, oke. Nah yang lain kan masih terus aja. Loh, Anies sudah dijegal, sudah disingkirkan. Kok masih tega sih lu? Baik, guys. Bukan menenggelamkan ya. Dalam tanda kutip memfitnahnya gitu lah. Ya, saya mau bilang frasa kata lain nggak enak. Bukan mengubur juga kan. Lalu kebetulan diundang di iNews. Oke. Kalimatnya sama. Itu muncul lagi. Ditanya sama Aiman. Setelah dari itu siapa namanya, Ahmad apa gitu. Iya. Bang Is gimana pendapatnya? Oke. Saya tanya tentang apa? Itu tentang deadline, tentang apa? Lalu saya tanya, Anda yakin? Yakin? Serius, Anda yakin? Anda percaya? Ya percaya. Saya ulang-ulang, Anda yakin? Oke, kalau Anda yakin, supaya ini dilihat semua orang, ya kita mubahalah saja. Karena kan apalagi di TV, akan ada jutaan orang yang menonton dan mengaminkan. Karena kan kalau kita saling berargumentasi, buat saya gini, Mas Bambang ya, beda antara berlaku benar dengan ingin terlihat benar. Saya tidak tipikal yang ingin terlihat benar. Saya ingin berlaku benar. Karena yang saya hadapi adalah partai yang saya dulunya ikut membangun partai itu. Pada saat Partai Keadilan. Saya waktu itu ketua pemuda Alirsat. Seluruh cabang-cabang pemuda Alirsat di daerah saya minta membantu Partai Keadilan. Saya jalan ke sana kemari dengan Ustadz Hidayat Nur Wahid. Dan itu partai yang memang bayangan saya adalah yang menjunjung tinggi moral. Lah apalagi kita kalau sudah mentok selain daripada ya udah ambil sikap itu aja agar Allah yang Maha Penghukum di antara kita. Lalu dikatakan tidak nyambung. Tanyakan kepada petinggi. Petingginya kan sudah. Baik.
Nah sekarang ada pernyataan lain yang menarik. Habib Rizik beberapa hari lalu membuat pernyataan kan, sebaiknya yang dipersoalkan tuh yang menyandera. Yang tersandera siapa? PKS kan nggak tersandera. Ya ini kan pernyataan Habib Rizik. Ya makanya gitu loh. Kadang-kadang salah menempatkan juga gitu loh. Habib Rizik mengatakan gini, bahwa pasangan calon harus berorientasi pada keadilan dan memiliki keberpihakan. Ini soal pilihan, pilihan. Yang tadi dengan coblos semuanya, kotak kosong coblos semuanya, ini ada pilihan. Carilah yang memberikan umat diminta untuk memberikan dukungan pada kandidat yang memiliki sifat integritas, memiliki komitmen kuat dalam segi ucapan dan perbuatan, dan memiliki sifat-sifat Islami. Itu kan keren untuk mencoba supaya orientasinya itu berubah menjadi sesuatu yang lebih pada kriteria seperti itu. Yang nggak ada. Maksudnya nggak ada bagaimana, Bos? Ya saya tidak melihat di 3 orang itu, orang rekam jejaknya, misalkan yang Ridwan Kamil rekam jejaknya aja, dia maju dengan cara seperti itu kok. Ridwan Kamil. Ya. Oke. Dia datang dengan proses pembegalan. Dia datang dengan proses pembegalan partai. Rano Karno? Selama ini ke Pramono Anung kan di Jokowi. Apa yang dia lakukan terhadap ketidakbenaran selama ini? Apa suara dia selama ini? Bahkan terhadap kejadian terhadap partainya dia sendiri. Apa suaranya? Bagaimana dia mau bersikap kepada rakyat sementara ketika partai-partai itu diborong hingga akhirnya PDIP tidak bisa bergerak, kan dia juga nggak bersuara. Bersuara ke dalam partainya kali. Iya. Ya artinya bahwa dia safety player gitu. Apalagi nanti kita harapkan untuk berpihak kepada rakyat bawah yang pada saat itu nanti berhadapan dengan kepentingan oligarki. Saya nggak mampu membayangkannya gimana jadi kan dia akan bersikap sebagaimana Anies bersikap ketika kasus reklamasi. Ketika partainya mengalami seperti itu aja dia diam kok. Iya kan? Oke. Pada saat RUU Pilkada juga nggak ada komentarnya tuh. Ketika mau dilakukan perubahan. Oke. Safety player dan tidak terlihat standing positionnya ketika ada situasi yang sangat kritikal. Jadi kalau sekarang banyak orang ingin melakukan perlawanan dengan apa sih? Sebenarnya bukan gerakan ya, itu reaksi ya. Kalau gerakan kan sudah dikapitalisasi, ini kan enggak ya, reaksi spontan aja. Dengan mencoblos 3-3-nya, saya kira wajar aja lah. Karena memang partai memang harus dihukum dengan perilakunya. Nah cara kita kan nggak punya instrumen menghukum partai. Selainnya tidak memilih calon yang mereka sodorkan tanpa dan yang tidak sesuai dengan aspirasi kita. Jadi ide yang sekarang sedang di dalam public discourse untuk coblos 3-3-nya itu sebenarnya reaksi atas situasi. Reaksi dari masyarakat, terutama pendukung Anies juga pendukung Ahok, terutama betul. Ya. Jadi dan tidak ada yang punya hak mengklaim ini adalah saya yang menggerakkan. Nggak ada itu. Bullshit kalau dia ngomong kayak gitu. Itu kesadaran bersama yang muncul bersama, atas reaksi situasi spontan gitu loh. Kayak gitu. Makanya dari beberapa calon ini lagi bingung bagaimana mengelola diskursus reaksi semacam itu. ini gitu kan. Ya. Kenapa bingung? Apa indikator bahwa mereka bingung dalam mengelola ini? Ya kan banyak. Salah satunya mencoba mendekati dengan bicara dengan Persija. Oh, datang ke Persija. Terus mana lagi itu? Datang lagi ke Mbah Priok, apalagi gitu kan, macam lah. Ke semua mantan gubernur. Nah,
Bahkan pernyataan Bang Yos ini agak lucu. Oh Bang Yos nih mantan gubernur nih. Bang Yos katakan saya tidak akan milih tiga-tiganya karena saya tinggal di Bekasi. Kurang ajar Bang Yos. Kan gini ya, dia kan mantan gubernur DKI 2 periode. Entah dia mau tinggal di Bekasi atau dia tinggal di Tangerang gitu kan. Soal dukungan-dukungan bisa aja. Tapi ya dengan kalimatnya itu kan kita bisa tahu bahwa dia tidak serak. Maka dia katakan saya tidak mendukung tiga-tiganya karena tidak memilih tiga-tiganya. Kayaknya Bang Yos punya rumah tuh di sekitar Jakarta. Bang Yos. Jadi ya saya kira itu adalah cara Bang Yos yang sangat bijak dalam mengutarakan kemaskulannya terhadap situasi seperti ini gitu. Bijak lah Bang Yos itu. Beda dengan saya. Kalau saya sudah langsung pada tahapan ya mohon maaf. Saya punya harga diri sebagai warga Jakarta. Kalau saya ikut di dalam pemilihan ini terlibat untuk memilih calon salah satunya, maka sepertinya saya menggadaikan harga diri saya yang telah dibegal oleh mereka. Saya pribadi ya, saya nggak ngajak orang. Ini kesadaran pribadi bahwa aspirasi saya kan dibegal nih. Lalu kompromi. Udah kita cari baiknya saja, jangan merusak demokrasi dengan lo enggak. Kalau saya tidak melawan, maka saya menoleransikan kejahatan. Saya tidak punya toleransi terhadap kejahatan, tiran kompetisi seperti ini. Saya tidak punya toleransi. Teman-teman, diskursus mengenai Jakarta makin meluas. Guys menunjukkan posisinya, standingnya, dan itu adalah dasarnya integritas yang sedang diperjuangkan. Dan kalau mau pakai perbandingan, misalkan saya dengan Ngabalin, Ade Armando, Dede Uki, dan semacamnya lah orang-orang kayak gitu. Kan sangat mudah di dalam situasi ini saya pindah dukungan. Lihat-lihat siapa yang bakal menang nih. Apakah Ridwan Kamil, Pramono Anung, ada Dharma itu. Dengan bargaining tentunya. Kan bisa kan? Dalam situasi seperti ini. Dan itu ada nilainya kan. Tapi saya tidak mau menjual harga diri saya semurah itu. Inilah guys. Tapi ada yang paling menarik guys. Hari ini ada yang sedang mempersoalkan kotak kosong itu di Mahkamah Konstitusi. Ini keren. Ini keren. Ini keren. Kerennya di mana itu? Jangan-jangan pendapatmu itu udah mulai diakomodasi tuh di situ tuh. Jadi yang melakukan judicial review itu teman saya, namanya Ramdan Syabakir. Ada tiga. Ada Herianto, Ramdan sama Razif. Yang saya kenal kebetulan Ramdan. Dan Ramdan ini sering melakukan judicial review ini. Beberapa kali dia menang, beberapa kali dia kalah. Judicial review ini meminta kepada MK agar menyediakan kotak kosong walaupun sudah ada calon 3 calon lainnya, termasuk di daerah-daerah manapun, tidak hanya Jakarta. Kan biasanya kotak kosong kalau hanya 1 calon. Kenapa ini dia minta tetap harus ada kotak kosong? Karena calon-calon yang ada sekarang dinilai tidak aspiratif terhadap aspirasi warga. Dan itu sudah banyak yang melakukan kebijakan semacam itu, negara-negaranya itu. Itu bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru. Negara-negara Amerika Latin itu sudah diakomodasi. Termasuk di Eropa juga dia diakomodasi. Eropa saya lupa di Swiss pada mana. Udah diakomodasi semacam itu. Nah semoga saja saya berharap MK buru-buru menyidangkan agar ini mendapatkan ruang. Karena ini menjadi pendidikan politik yang baik bagi kita semua kalau MK dengan keputusannya menyediakan untuk ruang adanya kotak kosong itu. Agar perilaku elit partai seperti yang kemarin itu menjadi begal daripada aspirasi rakyat tidak terulang lagi. Karena rakyat punya saluran untuk melawan.
Kalau Oke. kayak gini kan rakyat tidak punya saluran untuk melawan. Yes. Inilah ruang kedua bagi publik untuk membangun check and balance. Iya. Oke. Agar rakyat punya saluran secara konstitusional. Nah saya kira perilaku KPU ngancam-ngancam itu kampungan. KPU ngancam siapa? Yang ngancam-ngancam kalau orang menggagas tentang golput, tentang apa, diancam pidana apa segala macam. Itu kampungan gitu loh. Udahlah, melihat secara jernih, Pak, ini ada fakta yang membuat masyarakat bereaksi. Kan kalau tidak ada fakta yang membegal aspirasi warga kan nggak akan seperti ini juga. Jadi ngapain gitu loh? Lebih baik dia menganjurkan agar partai-partai itu tidak berperilaku seperti ini bersama dengan masyarakat. Jangan menggunakan ancaman-ancaman yang nggak perlu. Kita semua tahu sudah. Nggak hanya kasus Jakarta. Banten kemarin Airin hampir saja tidak bisa ikut. Dan banyak daerah lainnya. Bahkan tadinya tuh kota kosong hampir 94. Tapi dengan adanya kebijakan MK yang 7,5% itu menurun jadi 54. Sekarang tinggal 41 kalau nggak salah. 41. Tapi tetap tinggi. Dan harus kita lihat juga nih yang kota kosong itu punya kaitan nggak dengan sumber daya alam di daerah situ. Ups. Harus dicek tuh. Yes. Teman-teman, inilah cara kami menjaga kewarasan. GAZE menjadi bagian yang terus-menerus menyuarakan kewarasan. Terima kasih. Selamat datang kewarasan, dan kita sekarang memerlukan kewarasan di tengah situasi yang makin mencekam. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.